Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang penanganan limbah gas. Kami beranggota, yang pertama saya sendiri, Akmal Rizky Fadilah, 20 525 040. Dan saya Rainor Musyafa Rizky, 205 250 59. Pengertian limbah gas. Limbah yang mencemari udara disebut sebagai limbah udara. Secara umum, udara mengandung unsur O2, N2, CO2, dan seterusnya. Kualitas udara menurun jika jumlah kandungan limbah gas melebihi jumlah kandungan udara normal. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Limbah gas terdapat dua jenis, yaitu partikel dan gas itu sendiri. Partikel dapat berupa butiran halus, akan tetapi masih bisa terlihat secara kasat mata. Contohnya adalah asap, debu, uap air, dan sebagainya. Akan tetapi gas hanya bisa dirasakan oleh indera penciuman, bahkan ada yang tidak bisa tercium, tetapi memiliki dampak yang sangat fatal. Sumber limbah gas. Yang pertama, transportasi. Transportasi atau lebih tepatnya kendaraan bermotor, bermobil, dan sebagainya menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran udara. Kendaraan bermotor, bermobil, dan sebagainya adalah contoh dari sumber limbah gas dengan kategori bergerak. Di Indonesia, kendaraan bermotor, bermobil, dan sebagainya adalah salah satu penyumbang terbesar dalam limbah gas. Hal ini bisa terjadi dikarenakan jumlah kendaraan yang bertambah dengan cepat setiap tahunnya, jenis bahan bakar yang digunakan, kondisi masing-masing kendaraan, dan lainnya. Yang kedua yaitu pembakaran sampah. Kegiatan membakar sampah merupakan salah satu penyebab adanya pencemaran udara. Meskipun limbah padat berkurang karena sudah dibakar, akan tetapi limbah gas akan terbentuk karena proses pembakaran tersebut. Selama pembakaran, partikel yang dilepaskan adalah merkuri serta hidrokarbon aromatik polisiklik. Jika partikel-partikel tersebut mencemari udara yang kita hirup, maka akan dapat menimbulkan masalah kesehatan yang sangat serius. Tiga, kegiatan rumah tangga. Kegiatan dalam rumah tangga juga bisa memproduksi limbah gas. Salah satunya adalah penggunaan produk pembersih. Di dalam produk pembersih terdapat zat kimia yang dapat mengancam kesehatan jika terhirup dalam jumlah yang banyak seperti amonia dan klorin. Selanjutnya yaitu kegiatan industri. Penghasil limbah gas yang juga sangat berpengaruh dampaknya adalah industri. Misalnya seperti industri manufaktur yang melepaskan gas karbon monoksida, hidrokarbon, serta senyawa organik dan bahan kimia lainnya ke udara dalam proses suatu produksi. Pengolahan limbah gas. Yang pertama, pengurangan gas buang. Pengurangan gas buang sangatlah perlu untuk dilakukan agar kesehatan tetap terjaga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara desulfurisasi, yaitu dengan mengurangi gas buang dengan menggunakan filter basah atau wet scrubber. Penggunaan filter basah tersebut akan menghilangkan gas berbahaya yang timbul dari hasil pembakaran bahan bakar. Kadar gas yang dapat dikontrol dengan cara ini adalah sulfur oksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Cara yang lain adalah dengan menurunkan suhu pembakaran. Alat pengubah katalitik dapat menyempurnakan pembakaran. Dengan cara ini, limbah gas yang bisa dikurangi adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan penggunaan bahan bakar alternatif supaya tidak menimbulkan limbah gas. Kita dapat menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan serta tidak mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya.
Yang kedua adalah penggunaan metode fisika dan kimia. Metode fisika dan kimia berfungsi untuk memurnikan limbah gas, sehingga lebih ramah lingkungan. Ada beberapa perubahan fase yang terjadi pada aktivitas ini, yaitu fase gas, fase cair, fase padat, dan pembakaran. Fase gas menyamarkan bau dengan melepaskan bau yang enak dihirup. Gas yang berbau tidak sedap tetap ada, tetapi tidak terlalu terasa karena tertutupi oleh gas lain yang berbau sedap. Fase cair menyerap gas atau absorban seperti air. Tugas absorban adalah memurnikan kembali gas tersebut jika memungkinkan sehingga bisa digunakan kembali. Fase padat menyerap gas oleh absorban padat. Prosesnya sama dengan fase cair, akan tetapi pada fase ini molekul gas akan diserap oleh permukaan absorban baik secara fisik maupun kimia. Tiga, pengendalian limbah gas. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pengkajian atau identifikasi terhadap sumber limbah gas. Kemudian mengenali pola penyebarannya serta dampaknya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan komunikasi terhadap pihak-pihak terkait mengenai pentingnya mengendalikan limbah gas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan tersebut. Dalam hal ini diperlukan tenaga dan peralatan profesional yang memahami aturan dan memiliki pengetahuan dalam dampak pencemaran udara akibat limbah gas. Kesimpulan dari video ini adalah limbah gas adalah suatu masalah yang tidak bisa kita abaikan. Dampak buruk dari limbah gas sangatlah banyak, termasuk kesehatan yang dapat mengancam kehidupan manusia, flora, dan fauna. Limbah gas bisa berasal dari skala yang paling kecil, seperti kegiatan rumah tangga, hingga skala yang lebih besar, seperti kegiatan industri, bahkan polusi dari kendaraan. Oleh karena itu, tindakan untuk menangani limbah gas amatlah penting untuk dilakukan. Pengurangan produksi limbah gas dapat kita lakukan mulai dari diri kita sendiri, seperti menggunakan transportasi umum, menggunakan kendaraan listrik, hidrogen, sepeda, bila mampu untuk berpergian. Serta para perusahaan-perusahaan industri juga dapat mengurangi limbah gas mereka dengan beberapa metode di atas. Sehingga bumi yang bisa kita pijak sekarang akan tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.